Indonesia Timur, cerita lama yang tak pernah habis dibaca. Lautnya yang luas sekaligus hidup, selalu punya cara untuk membuat orang jatuh cinta. Garis pantai yang cantik, pulau-pulau yang eksotis, dan kehidupan bawah laut semua menjadi alasan banyak wisatawan datang jauh-jauh ke timur Indonesia. Di antara kekayaan itu, Kabupaten Banggai Laut hadir dengan pesona yang tenang dan alami. Memiliki lebih dari 90% wilayah berupa laut, wilayah ini adalah surga bagi wisata bahari. Kali ini kami akan melakukan perjalanan antar kota antar provinsi dengan tujuan Banggai Laut. Perjalanan kami dari Jakarta menuju Banggai Laut dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Tujuan awal adalah Makassar. Maklum, untuk mencapai Banggai Laut, belum ada trayek penerbangan langsung dari ibu kota. Perjalanan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan memakan waktu setidaknya 2 jam. Akhirnya kita sampai di Makassar. Kita transit ya deh. Transit kita nunggu sekitar ya kurang lebih 15 sampai setengah jam lah. Ini penerbangan langsung dari Jakarta ke Luwuk ya. Luwuk kita ya. Itu nggak ada yang langsung ya. Harus transit dulu. Harus transit. Makassar. Ya, Luwuk merupakan ibu kota Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Adalah titik terakhir sebelum wisatawan mencapai Banggai Laut. Semua penumpang baik dari Makassar ataupun Manado akan transit di Luwuk sebelum melanjutkan perjalanan. Jarak 1000 km lebih akan ditempuh dengan 1,5 jam penerbangan. Gimana Mas Cang? Sampai di Luwuk. Bandara apa? Aminuddin. Sepuran Aminuddin. Amir. Sebenarnya ada 2 pilihan perjalanan untuk menuju Banggai Laut, via udara ataupun laut. Sayang, jadwal penerbangan hanya tersedia 2 kali seminggu, yakni Selasa dan Kamis. Karena waktu yang tidak pas, kami memutuskan untuk mencari tiket kapal. Gimana? Kita Nih kita mau OTW ke pelabuhan, Mas. Cuman ini transportasi umumnya di sini kayaknya kita bisanya online aja kayaknya pakai transportasi online. Lebih mudah lah ibaratnya gitu ya. Di Sulawesi Tengah sendiri, ada 3 kabupaten yang mencantumkan nama Banggai. Banggai Laut dan Banggai Kepulauan yang berada di kawasan Selat Maluku, dan Kabupaten Banggai yang masih masuk di daratan Sulawesi. Tetapi, kota Banggai justru berada di Kabupaten Banggai Laut, tempat yang akan kami tuju. Wah, kami ketinggalan kapal pertama Secret Lover. Memang, dengan perjalanan langsung dari Jakarta ke Luwuk yang memakan waktu 6 jam, pesawat paling pagi pun baru akan sampai di jam 12. Sangat mepet dengan keberangkatan kapal. Yang paling cocok tentu menginap semalam di kota Luwuk sebelum menuju ke Banggai Laut. Namun, jika tak ingin menginap di kota Luwuk, Secret Lovers bisa memilih kapal yang menuju Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Baru nanti, melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat untuk menyeberang ke Banggai Laut. Berhubung kami tak ingin membuang waktu, kami pun memilih opsi kedua. Dapat tiketnya 2. Ini nama kapalnya apa ya? KM Terra Sangta Deck 2. Acara ini masih sejam lagi kayaknya, setengah jam lah. Kita ke sana, tapi cuaca panas banget ini. Wah. Dengan ukuran sedang, kapal ini mampu menampung sekitar 300 penumpang. Karena belum sempat makan siang, kami pun mencari di mana letak kantin berada. Saatnya penelusuran kapal nih. Ini lantai 2-nya nih ya, di atasnya ini ada musola. Ini juga semua nih. Ini kamar-kamar ABK nih. Juga ada kantinnya tuh. Nah, kantin kita cek. Ada makanan apa aja ya? Ada pizza nggak ya? Kira-kira ada nggak ya? yoi, kita coba. Kasih apa tuh ada? Waduh, kantinnya belum buka Secret Lovers. Tapi yang bisa kami intip,
kantin kapal hanya menjual cemilan dan mie instan, serta berbagai minuman seperti kopi dan teh ya. Nggak ada makanan beratnya. Kapal ini memang tak hanya dikhususkan untuk orang saja. Ketika kami cek di dek bawah, ada banyak komoditas yang diangkut dan nyaris penuh. Uniknya, kapal memang akan selalu menunggu barang terangkut semua, baru akan berangkat. Tapi kalau penumpang terlambat, jangan harap ditunggu ya, pasti akan langsung ditinggal. Wah, lebih penting komoditas dan hasil laut nih daripada manusia ya. Karena hari sudah semakin gelap, kami memilih untuk beristirahat selama perjalanan dari Luwuk sampai ke Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Pelabuhan Laut Salakan. Pelabuhan Salakan sendiri memang masih dalam proses pembangunan. Karena itulah, kami harus menuju Desa Tobing, di mana warga biasanya menyeberang ke Banggai Laut. Nah, karena kita harus naik rental nih ya, kita naik rental, ini per orang harganya kalau siang 80.000, kalau malam 100.000. Kita langsung mau ke Desa Tobing untuk naik speedboat nanti nyebrang ke Banggai Laut. Let's go. Oke. Dari pelabuhan ke Desa Tobing, perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit. Di sini, kami menumpang speedboat ke Banggai Laut dengan tarif Rp100.000 per orang. Jika dihitung secara waktu, menuju Banggai Laut dengan cara mengecer kapal dari pulau ke pulau bisa menghemat waktu minimal 3 jam. Tapi, opsi ini membuat ongkos yang kami keluarkan menjadi lebih banyak, sekitar Rp200.000. Akhirnya, selama 6 jam perjalanan dari Luwuk, kami sampai di Banggai Laut. Salah satu keistimewaan Banggai Laut adalah keaslian alamnya yang masih terjaga. Banyak pulau-pulau kecil di wilayah ini yang belum terekspos, baik dari pantai hingga resort atau penginapan. Destinasi kami yang pertama ialah Pantai Oyama. Dari Kecamatan Banggai, kami harus mencapai Desa Lokotoy yang berjarak kurang lebih setengah jam. Kita bisa menyewa mobil ataupun motor karena belum ada angkutan umum yang reguler. Karena terletak di semenanjung, satu-satunya cara mencapai Pantai Oyama adalah naik perahu dari pelabuhan Lokotoy. Warga Desa Lokotoy sendiri biasa menyewakan perahunya, seiring berkembangnya wisata di Banggai Laut. Jarak pelabuhan Lokotoy ke Pantai Oyama yang hanya 15 menit seolah sangatlah kurang, mengingat pemandangan luar biasa yang kami lihat. Tetapi, begitu sampai di Pantai Oyama, mata kami semakin terbuka akan keindahan Banggai Laut. Wah, keren banget bro, lari cuy. Gak banget sih, putih banget. Ini private beach cuy. Nggak ada pengunjung. Nggak ada apa, ini private beach. Ya, menginjakan kaki di pantai, kami benar-benar terkesima akan keindahannya. Air lautnya yang berwarna hijau toska menandakan betapa jernihnya lautan di sekitar Banggai Laut. Semua ditambah dengan suasana sejuk yang hadir di antara pepohonan rindang. Ini ada fasilitas penyewaan shelter apa gazebo. Untuk nyantai-nyantai ya. Tapi di hari weekdays gini sepi sih Des, nggak ada pengunjung. Dan ini harganya 50.000 mas, tapi suruh beli tiket gratis, tapi nggak ada yang jaga sih ya sebenarnya nih. Nah ini karena emang weekdays Ya. mungkin weekend ada, karena pengunjung lebih banyak deh. Yuk kita cari-cari tahu ya ke sana lagi. Pak, ini Oyama ini apa artinya Pak? Bahasa sini kah atau apa? Sebenarnya kalau dulu ya di era-era saya masih kecil, di era 90-an itu kan belum ada perubahan nama. Ini kan kalau orang Baji itu namanya Busoboko. Ya Busoboko sendiri kalau arti Indonesianya kan pantai itu juga atau pantai penyu. Pantai Penyu. Ya.
Jadi menurut cerita yang berkembang dari Lofoten, ada satu petinggi perusahaan, mungkin direktur atau apalah ya waktu itu, namanya Mr. Oyama. Oh, bener kan? Iya ya. Tak hanya kawasan pantai yang cantik, Banggai Laut juga punya keindahan bawah laut yang memukau. Terletak di jantung segitiga terumbu karang dunia, Banggai Laut menjadi rumah bagi ratusan karang keras, sekaligus ribuan spesies ikan karang. Tetapi keindahan ini bisa berakhir cepat jika tak dibarengi oleh upaya konservasi sekaligus edukasi. Setelah beres kita main air, kita mau makan. Di mana? Ini di pantai Pasir Putih ini nggak di Oyama, ada geser sedikit. Karena di Oyama kan nggak ada tempat makan ya kan, jadi kita geser sedikit nih. Nah, ini banyak yang jual. Itu Sana yuk. Let's go. Let's go. Terkenal di wilayah Indonesia Timur, ikan bobara memang sangat cocok dipadukan dengan kuah asam karena tekstur daging yang padat dan rasa alami yang gurih. Langsung diolah dari ikan segar yang baru saja ditangkap. Kelezatan kuah asam ikan bobara semakin paripurna dengan hadirnya sambal dabu-dabu. Nah, yang unik, sebagai penutup, masyarakat Banggai Laut biasa menyantap pisang lowe yang dicocol sambal terasi. Asli enak secret lover. Nikmat banget. Tak cukup dengan keindahan satu pantai dan lezatnya kuah asam ikan bobara, perjalanan kami lanjutkan ke pantai Batu Lobang atau Tanjung Gundul. Menjadi salah satu ikon wisata Banggai Laut, batuan karang besar yang membentuk langkungan alami ini mirip seperti pantai Karangbolong yang ada di Banten. Laut jernih dengan gradasi biru toska berhiaskan kerikil putih halus di tepi pantai menjadi pemandangan yang tak bisa didapatkan di tempat lain. Banggai Laut. Perjalanan ini menyadarkan kepada kami bahwa Indonesia itu kaya.